البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita akan memulai pembahasan materi fikih dari Darul Hadis Salafiyah Dholi Yaman. Langsung kita masuk ke level kedua. Karena level yang pertama itu masih untuk anak yang sangat kecil, yaitu intinya adalah menulis dengan agak besar-besar semacam itu dan tidak menyebutkan dalilnya. Adapun untuk yang level kedua, ini insya Allah bagus untuk dibaca dengan polanya seperti dalam pembahasan adab yang sudah ada dalilnya. Kita langsung saja masuk ke berarti muka surat berapa nanti? Yaitu 9, yaitu Al-Wahdatul Ula At-Taharah. Juz yang pertama adalah kesucian. Kemudian kita masuk ke muka surat yang ke-10. Ad-Darsul Awal. Ini paling salah cetak ya, awil, yang betul ya awal. Ahamiyatut Taharah. Pentingnya kesucian. Thayyib. As-soalul awal. Ini soal tapi ada jawabannya langsung. Ma ahammiyatu taharati fil Islam. Apa nilai pentingnya kesucian di dalam Islam? Yaitu kenapa kesucian itu penting dalam Islam? Maka dijawab di sini, at-taharatu min mahasinil Islam. Kesucian adalah termasuk dari keindahan Islam. Allati amarallahu biha, yang Allah memerintahkan untuk itu. Wa min fadhailiha, termasuk dari keutamaannya adalah annallaha yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Tatahhara yaitu bersuci. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Marhaban. Bila sampai? Oh, tayyib. Ada jam-jam tak ada? Jam enggak? Bukunya berarti di mana kira-kira? Di Abu Tasnim ya? Buku ini nanti tinggal minta ke Abu Tasnim. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Kesucian terbagi dua, yaitu Taharah hissiyah, kesucian yang sifatnya fisikal, yaitu suci dari hadas dan najis fisikal itu. Dan taharah maknawiyah, kesucian maknawi, yaitu bersuci dari akhlak-akhlak yang hina dan dari dosa-dosa. Jadi di dalam Islam ada dua kesucian sekaligus. Kesucian yang sifatnya hissi, yaitu fisikal, dari hadas-hadas, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu dan semacamnya. Dan juga yaitu kesucian dari benda-benda najis yang ditetapkan kenajisannya di dalam agama Islam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala memuji orang-orang penduduk Masjid Quba, berarti Bani Amr bin Auf dari kalangan para Ansor. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Sungguh masjid yang dibina di atas ketakwaan sejak hari pertama itu lebih berhak untuk engkau wahai Rasulullah berdiri, yaitu sholat di dalamnya. Di situ ada orang-orang yang suka bersuci. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Rasulullah mengatakan kepada penduduk Quba, innallaha qad ahsana alaikumus sana. Sesungguhnya Allah telah memperbagus sanjungan untuk kalian. Fa'akhbiruni, maka kabarkan kepadaku, madza tasnaun, apa yang kalian perbuat? Maka mereka mengatakan, kunna idza qadainal hajah istajmarna wastanjaina bil ma. Kami, jika kami telah menunaikan hajat, mungkin kencing kah atau berak kah, maka kami melakukan istijmar, yaitu membersihkan mungkin dengan batu atau kayu, apa yang sesuai, dan kami melakukan istinja dengan air, yaitu melengkapinya dengan air. Ini kesucian apa berarti?
Hissiyah atau ma'nawiyah berarti? Yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya zahir. Yang ma'nawiyah itu yang terkait dengan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Yaitu kata Imam An-Najdi apa di dalam Ushulus Salasah itu, tahhir a'malaka anis syirik. Sucikan amalanmu dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah najis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Hanyalah kaum musyrikin ini orang yang sangat najis. Maksudnya adalah najis maknawi. Makanya orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah dan tidak mau meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan, Allah mengatakan ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin untuk menyucikan, yaitu mensucikan hati-hati mereka, jantung mereka. Maksudnya adalah kesucian yang sifatnya maknawiyah. Baik. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi beliau mengatakan termasuk dari keindahan Islam yang mana Allah memerintahkan. Mana perintahnya ya? Perintahnya yang tadi itu, wasiyabaka fatahhir. Ada perintah, ada fi'il amr. Untuk apa? Membersihkan akhlak-akhlak dari kesyirikan, dari kerendahan, kekejian dan semacamnya. Ya rahmukallah. Adapun kalau yang terkait dengan perintah, kita bukan mengatakan keutamaan, tapi yang perintah, dalil perintah terkait dengan amalan hissiyah. Thaharah hissiyah berarti apa? Yang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu dan seterusnya. Nah, ini perintah bersuci yang sifatnya hissiyah. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian junub maka bersucilah, yaitu mandi dan seterusnya. Ini perintah. Adapun dalil yang beliau datangkan di sini adalah dalil untuk yang kedua, yaitu keutamaan bersuci, yaitu Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bersuci. Baik, termasuk keutamaan dari bersuci apa ya? Bukan wajib, tapi bukan perintah, tapi masalah keutamaan, yaitu menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis Bilal bin Rabah itu, yang Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, ini kuntu sami'tu qara'ana alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar derap langkah sandalmu itu di hadapanku di dalam surga. Fa akhbirni an amalin amiltah. Maka kabarkan kepadaku tentang amalan yang engkau kerjakan. Maka Bilal mengatakan, inni la'alamu arja amalin amiltuhu ba'dal Islam. Sesungguhnya saya tidak mengetahui amalan yang paling saya harapkan setelah Islam, illa anni idza haddastu tawaddatu. Yaitu jika saya berhadas maka saya berwudu. Wa idza tawaddatu shallaitu maka taballahu li. Dan jika saya sudah berwudu maka saya melakukan sholat sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk saya. Maksudnya sholat apa? Iya, sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Setelah wudhu dipanggil apa biasanya? Sholat sunnah apa? Iya, biasanya dipanggil apa dalam kitab-kitab fikih? Apa itu? Sunnatul wudhu, sholat sunnah wudhu. Baik, ini menunjukkan keutamaan orang yang rajin bersuci. Di samping dia dicintai oleh Allah, dia juga masuk ke dalam surga. Dan juga Rasulullah mengatakan, la yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Hadisnya sahih. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali mukmin. Nah, ini pujian-pujian. Adapun masalah perintah, nah dalilnya tadi yang telah disebutkan. Sekarang kita masuk ke muka surat 11. Ad-Darsus Tsani, husulut thaharah. Dihasilkannya kesucian. At-thaharatu tahsulu bi amroin. Kesucian itu dihasilkan dengan dua perkara, dua cara. Bagaimana membagi ini? Yaitu dilihat dari penjelasan yang kita lewati tadi. Yaitu kesucian mungkin dari hadas, mungkin dari apa? Najis. Nah, makanya berarti kesucian didapatkan dengan dua cara. Kita lihat yang pertama, yaitu izalatin najasah. Menghilangkan kenajisan. Ini yang dikatakan tadi itu. Kesucian dari najis. Berarti biar suci bagaimana? Ya najisnya dihilangkan. Dengan apa? Yaitu dengan istinja, yaitu memakai air, atau istijmar,
Kalau istijmar pakai apa istijmar? Pakai batu. Iya, boleh pakai batu, boleh pakai kayu-kayu atau benda lain, pakai tisu atau kain-kain yang kasar. Kalau kain sutra boleh tak? Para ulama melarang karena dia licin. Dia sifatnya seperti kaca, bukan menyucikan, licin dia. Seperti tulang juga nanti licin. Dan juga kata para ulama itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, rugi lah ya. Pakai sutra, pakailah kain-kain buruk. Sutra itu apa ya? Ya dia jelas apa kain yang terbuat dari benang sutra. Benang sutra itu yang dihasilkan oleh, kalau Indonesia bilangnya siput murbay. Nggak tahu kalau di Malaysia siput, bukan siput, salah apa namanya? Ulat, ulat murbay. Di sini dipanggil apa? Ulat sutra memang. Ulat sutra yang makan tanaman murbay itu. Murbay di sini dipanggil apa ya? Yang buahnya seperti anggur tapi kecil-kecil berkumpul jadi satu tuh. Dipanggil apa ya? Ada yang mengatakan mulberry atau apa tak tahu. Sepertinya. Nampak itu ya, tahu ya, menggerutu itu menggerutu. Nah, itu dihasilkanlah sutra. Intinya apa? Cara pertama, karena toharoh itu jenis pertama adalah toharoh dari najasah, berarti cara menghilangkannya ya dengan menghilangkan benda najis itu. Dengan yaitu istinja dengan air atau istijmar dengan benda-benda yang kasar yang boleh menghilangkan najis kecuali yang Nabi perkecualikan, yaitu tulang dan gigi. Kalau kita sudah membersihkan kencing atau berak, boleh nggak langsung sholat? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Iya, belum masuk syarat kedua yaitu al-wudu, yaitu apa? Berarti apa? Toharah minal hadas, yaitu izalatul hadas. Makanya seandainya beliau mengatur bahasanya disamakan, itu lebih menarik. Yang pertama izalatun najasah, yang kedua izalatu al-hadas. Karena yang membatalkan toharah ada dua, mungkin najasah, mungkin hadas. Hadas sendiri apa sih? Asal dari hadas itu adalah peristiwa. Peristiwa yang membatalkan kesucian dari sisi syariat. Kalau dari sisi akal dan adat istiadat, itu najis biasanya, ma'ruf. Oh itu najis, kotor sangat, menjijikkan. Tapi kalau syariat tidak mengatakan dia itu membatalkan wudhu, kita tak mampu mengatakan membatalkan wudhu. Tapi apa? Bagaimana kita tahu dia itu hadas? Nah, ini dilihat dari syariat, yaitu kentut. Demikian pula apalagi yang tidak mengandungi najasah apa kira-kira ya selain itu? Apa? Makan daging unta. Betul, makan daging unta. Secara akal memangnya kotor. Tak kotor, dia sudah dimasak daging unta. Tapi ini kembalinya kepada syariat. Itulah yang dikatakan hadas. Apakah mungkin hadas itu juga berupa najasah? Mungkin tidak. Apa itu misalkan? Yang menyebabkan wudhunya batal. Dikatakan ini hadas sekaligus ya najis. Ya ada kencing, ada berak itu, betul. Baik. Ini secara umum. Adapun perinciannya jelas bukan di muka surat yang ini. Nah, untuk yang apa istilahnya anak-anak suka mewarnai yang bawah itu. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah wallahu a'lam.